Sebagai pelatih baru, salah satu tugas dari seorang Patrick Kluivert pasti mengamati lebih jauh soal kondisi sepak bola Indonesia, yang mana pastinya ia akan lebih aktif mengamati pertandingan per pertandingan di Liga 1. Gak semuanya sih ditonton, tapi minimal ada, terutama laga-laga yang memang di sana ada pemain timnas Indonesianya. Nah, terkait Liga 1, udah pasti Patrick Kluivert gak akan melewatkan kesempatan untuk pertama kalinya nonton laga bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija versus Persib. Dimana selain Arema versus Persebaya, laga tersebut merupakan salah satu laga paling panas yang ada di Indonesia. Dan so pasti Kluivert akan merasa kaget karena nuansa laga ini bak peperangan bukan sepak bola. Sebab dari awal kedatangannya, tim tamu, yang dalam hal ini adalah Persib, datang menggunakan rantis demi mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan. Sementara itu, ada kabar soal Jens Raven, di mana Raven usai kekalahan 3-1 atas Uzbekistan seperti membuka segala hal yang salah dengan tim ini. Hal yang wajar kalau Raven frustasi, karena dalam match yang dilakoni, ia benar-benar kesulitan dan nyaris nggak pernah dapat bola. Sesuatu yang dirasa aneh, mengingat tim ini udah tisi berbulan-bulan lamanya, tapi pas hari H turnamen, mainnya ampun-ampunan. Salah satu langkah untuk mempersiapkan tim jelang melawan Aussie dan Bahrain, tim pelatih tentu saja harus mengamati paling enggak pemain-pemain yang selama ini jadi anggota tim nasional. Gak cuma yang abroad, tapi juga mereka yang berkompetisi di Liga Indonesia. Dan siapa tahu ada nama-nama kejutan yang bisa aja nih masuk radar tim pelatih. Nah, terkait Liga 1, pastinya laga Persija versus Persib gak boleh dilewatkan. Di mana laga yang sering disebut El Clasico Indonesia tersebut selalu menyajikan momen-momen tak terlupakan, baik di dalam lapangan maupun di luar lapangan. Yap, selain Arema versus Persebaya, laga Persija versus Persib memang jadi salah satu laga yang paling dinanti pecinta sepak bola tanah air. Bahkan oleh media Copa 90, laga El Clasico Indonesia itu masuk kategori sebagai salah satu laga derby paling gila di kawasan Asia. Dan mungkin sebagian besar dari kita udah tahu, emang laga ini sangat panas. Baik dari sisi pemain ataupun pendukung kedua tim yang terkenal punya gengsi dan rivalitas tinggi. Yap, di pekan ke-23 BRI Liga 1, Persija yang menjamu Persib bertekad untuk menang demi bisa memangkas jarak di papan klasemen. Akan tetapi, Persib sendiri musim ini memang jadi tim yang kalau main away rekornya cukup bagus, sehingga bisa dipastikan laga ini bakal berjalan seru. Dan benar aja dari awal sampai akhir, intensitas laga ini sangat tinggi. Nah, yang bikin gokil, Persib yang tertinggal 2 gol di babak pertama, mampu comeback untuk kemudian memaksakan skor akhir 2-2. Sesuatu yang pada akhirnya sedikit mematik amarah, terutama dari supporter tuan rumah, di mana saat laga usai, terdapat beberapa pihak yang melempar botol dan sebagainya ke arah pemain Persib. Selain itu, ada juga keributan yang terjadi di luar stadion. Menurut kabar yang beredar, salah satu penyebab kerusuhan itu adalah saat ada beberapa orang yang diketahui fans Persib nekat memaksa untuk menonton langsung ke stadion. Udah pasti dong, fans tersebut akhirnya menjadi sasaran utama dari fans Persija, sehingga kerusuhan akhirnya tidak bisa terhindarkan. Memang sebagian besar supporter kedua tim udah bisa dolor mikir dewasa, tapi pasti tetap akan ada aja orang-orang SDM kocak yang kalau nggak ribut kayaknya hidupnya nggak menantang. Nah, hal lain yang benar-benar diketahui bikin Patrick Kluivert ataupun jajaran pelatih yang lain terheran-heran adalah kendaraan yang dipakai oleh tim Persib yang kali ini bertindak sebagai tamu. Kalau bagi kita, nonton mereka naik rantis itu udah lumrah lah ya. Tapi bayangin, Kluivert, Lanzat, Pastor, hingga Vandenberg, mereka pasti kaget setengah mati. Kayak mikirnya ini mau main bola apa perang sih? Sebab sepanjang karir mereka juga pasti pernah merasakan main di laga derby yang tensinya panas. Entah itu di Belanda ataupun di Spanyol seperti yang dirasakan Kluivert saat masih main di Barcelona. Sepanas-panasnya El Clasico antara Barca versus Madrid, kayaknya nggak bakal pakai rantis juga sih ke stadionnya. Bagi Kluivert, vibes sepak bola Indonesia mirip-mirip sama Amerika Latin. Dan menurutnya, itu adalah bagian dari gairah sepak bola. Walaupun di satu sisi ia cukup menyayangkan kalau sampai ada supporter atau pihak siapapun yang jadi korban.
touch you. Let me say that you're real good. I wanna make you melt. Lay down, ready to know you. I've never ever owned a thing that I want. Now I'm not ready to show you that I'm weaker, weaker, weaker than you. Lay down, ready to know you. I've never ever owned a thing that I want. Now I'm not ready to show you. Di sisi lain, ada kabar soal Jens Raven yang kayaknya kecoa betul dengan performa timnas U20 di Piala Asia. Ya, penyerang jangkung tersebut merasa banyak hal yang gak berjalan di tim sehingga seolah-olah tis yang udah dilakukan selama berbulan-bulan gak ada hasilnya. Semua tahu kalau kekalahan Indonesia atas Uzbekistan 1-3 pada akhirnya menutup pintu tim Garuda buat lolos dari fase grup. Dan semua mungkin sepakat selain 1 gol yang sukses dijaringkan Raven, selebihnya pasokan bola yang datang padanya sangat-sangat minim. Bahkan ia sampai harus ngalah dan geser ke posisi sayap kiri agar bisa lebih dapat bola. Namun kembali lagi, entah taktiknya yang gaje atau pemainnya yang memang secara kualitas bermain kurang, Raven seperti terisolasi. Meskipun begitu, Raven menilai kalau kekalahan ini akan jadi pelajaran berharga baik untuk dirinya ataupun rekan-rekannya. Dan menurutnya, di pertandingan kedua ini, Indonesia sebenarnya bisa tampil lebih baik ketimbang pas lawan Iran. Hanya saja, pada momen-momen tertentu Uzbekistan mampu bermain klinis dengan memanfaatkan kelemahan bek-bek Garuda dalam situasi duel bola atas. Ini merupakan pengalaman yang bagus untuk kami bermain di sini, tapi saya ingin berterima kasih kepada seluruh pemain atas kerja keras mereka hari ini. Saya pikir ini adalah pertandingan yang sulit, tapi kami masih memiliki 1 pertandingan lagi sebelum ini berakhir. Saya ingin berterima kasih kepada pelatih, staf, dan pemain yang sudah bekerja keras hari ini. Saya pikir kami bermain baik, tapi mereka bermain lebih bagus, dan ketika kami melakukan kesalahan, mereka menghukum kami dengan gol. Dan kami harus belajar dari hal itu. Saya pikir seluruh pemain perlu melakukan pemulihan dengan baik dan menatap ke depan. Karena ini bukan hanya kesempatan yang kami miliki, kami masih muda dan memiliki kesempatan di luar sana, tegas pemain 19 tahun tersebut. Yap, terlepas dari apapun, di sini Mimin berharap kalau Ketum PSSI bisa bertindak tegas, entah itu terkait kerusuhan di laga Persija versus Persib ataupun terkait nasib Indra Syafri pasca Gatot alias gagal total setelah didukung dengan program TC yang lama. Ya sebenarnya peluang Indonesia untuk lolos dari grup ada kok, beneran loh sumpah. Asalkan tim Garuda bisa menang minimal 4 gol di laga versus Yaman. Dan Iran ataupun Uzbekistan mengundurkan diri. Dah itu dijamin pasti lolos, kan gitu. Hehe, canda deng. Lalu buat jajaran pelatih baru, gimana? Seru kan El Clasico Indonesia? Tapi di luar itu, mudah-mudahan dari Liga 1 ataupun tim U20 ada yang bisa step up untuk ke level yang lebih tinggi. Dan kalau boleh saran, bisalah untuk tahap awal, khususnya buat pemain muda di Indonesia, cobalah dulu main di Liga Thailand sebagai batu loncatan. Gak usah bilang kok sama-sama ASEAN atau apalah. Faktanya Liga Thailand kini ada di posisi 8 Asia, yang mana itu lebih bagus dari Liga Australia yang ada di posisi 12. So, jangan menyerah hanya karena kegagalan. Sebaliknya, jadikan kegagalan sebagai acuan buat maju. Ingat untuk tembus ke level timnas senior, saingannya ngeri-ngeri. Untuk itu, kalau masih hahaha dan terpaku di zona nyaman, ya udah monggo, kan gitu. Intinya kalau mau sukses ya harus doa dan usaha yang keras.
Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.